Mulai, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah salat Isya yang berbahagia, bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat, anugerahnya, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menjalankan salat Isya dengan berjamaah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa memulai kembali ya ngaji kita ini, di mana di bulan suci Ramadan kita adakan kajian untuk tafsir jelang buka setiap hari Senin, dan kemudian kita sudah masuk bulan Syawal. Ini Syawal sudah mulai kita tinggalkan, berarti masuk di bulan apa? Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu istilah Jawanya adalah Apit ya. Nah, bulan Apit. Nah, kalau sudah bulan Apit, nanti kita masuk bulan namanya Dzulhijjah. Nah, bulan Dzulqa'dah itu atau Apit itu termasuk daripada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilahnya bulan haram ya, bulan yang dimuliakan oleh Allah taala. Oleh karena itu hadirin Allah, karena ini adalah pertama ya saya ketemu berjumpa dengan Bapak Saudara sekalian, Ibu yang berbahagia selepas Ramadan, maka sebelum saya membacakan makna tafsir daripada surat An-Nisa ayat 1 ini, mari kita coba untuk mengambil beberapa hikmah ya, pelajaran ketika kita sebulan penuh kemarin menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Yang pertama, kita ini dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia yang menjalankan amaliyah takwa itu dimanapun dan kapanpun kita ini berada, yaitu amalan puasa di siang hari kita tidak makan, tidak minum, walaupun tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengetahui di antara makhluk yang ada atau di antara manusia kita ini, ternyata kita tetap nggak berani itu memakan atau istilahnya minum di siang hari. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ada yang melihat, yaitu Zat Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, nilai baik dan positif ini mari kita bawa, kita amalkan, kita praktekkan di luar Ramadan, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian ketika kita melakukan aktivitas ya, bermasyarakat atau bersama dengan lingkungan, dengan keluarga atau dalam kesendirian misalnya, tetap nilai-nilai positif berupa merasa diawasi oleh Allah itu kita pakai dan kita gunakan. Nah, inilah kenapa kemudian orang yang beribadah puasa selesai itu harapannya adalah menjadi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi wali-walinya Allah taala, karena punya nilai positif yang sungguh sangat tinggi di hadapan Allah taala, yaitu merasa diawasi oleh Allah. Baik, ini yang pertama yang perlu ingin saya sampaikan dan tekankan agar nilai positif ini kita bawa dan kita praktekkan di bulan suci, di luar bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yaitu kedisiplinan dalam menjalankan ibadah. Kita di saat Ramadan kemarin itu
kalau memang belum waktunya buka maghrib tiba itu, kita nggak berani itu Pak, makan tuh. Kenapa? Kita disiplin betul itu. Ya, bahkan yang namanya memulai puasa yaitu sejak mulai waktu subuh masuk, ya, imsak, setelah imsak gitu ya. Setelah itu kita secara otomatis berhenti Pak. Ya, walaupun istilahnya ada makanan yang lezat, yang enak gitu kan. Tapi kalau sudah waktunya azan subuh atau istilahnya masuk tiba waktu sholat subuh, berhenti kita nggak makan gitu kan. Tapi kalau imsak masih boleh ya. Tapi kalau pas waktunya azan subuh, waktu subuh masuk gitu ya, kita nggak berani itu makan dan minum. Nah, ini adalah nilai-nilai disiplin yang Masya Allah menurut saya luar biasa, yang harus kita bawa, harus kita praktekkan di luar Ramadan. Ya, makanya kemudian di luar Ramadan ini kita coba untuk mempraktekkan, yaitu minimal disiplin dalam menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Jadi ketepatan kita ini menjalankan ibadah sholat 5 waktu, mari kita ambil nilai positifnya adalah di bulan suci Ramadan kemarin. Jadi yang namanya waktunya sholat subuh, ya kita lakukan sholat subuh, ya, sholat zuhur, ya, sholat asar misalnya. Jadi ketepatan menjalankan ibadah sholat itu, mari kita praktekkan dari motivasi amaliyah Ramadan kemarin kita lakukan. Baik, ini yang kedua Bapak Ibu ya, hadirin yang saya muliakan. Kemudian yang ketiga yang harus kita miliki berikutnya adalah merasa bahagia dan senangnya itu di saat kita menjalankan amaliyah yang namanya buka puasa. Artinya apa? Di luar Ramadan kita ini betul-betul menyambut syariatnya Allah atau tata cara aturan hidup sesuai dengan kehendak Allah, itu pun juga dengan rasa senang, rasa bahagia. Nggak ada istilah rasa ngerundel itu Jawane ya, atau istilahnya terpaksa, tapi dengan penuh keceriaan, dengan penuh keriang gembiraan. Jadi misalnya contoh gampang realnya ya, kita menjalankan sholat 5 waktu yaitu dengan berjamaah. Kalau sholat 5 waktunya saya yakin kita ini sholat semuanya ini. Tapi ada amalan lagi diri kita, bagaimana sholatnya itu adalah berjamaah. Nah, bagaimana kita menjalankan sholat jamaah, sholat itu juga dengan keadaan apa? Riang gembira, dalam keadaan hati yang senang, bahagia. Nah, ini harapannya nilai positif jelang buka kita itu senang itu kita bawa juga untuk menjalankan amal ibadah di bulan suci Ramadan, yaitu menjalankan perintah atau syariatnya Allah Ta'ala dengan penuh kebahagiaan, kesenangan, keriang gembiraan, ya, bukan karena keterpaksaan. Oleh karena itu keikhlasan yang menjadi dasar daripada semua amalan yang kita praktekkan dan kita lakukan. Baik Bapak Ibu sudah selesai hormati. Nah, kalau nilai-nilai positif itu sudah ada pada diri kita, maka harapannya dengan kita selesai Ramadan disebut orang bertakwa itu ya harus kita miliki ya. Jadi ciri-ciri orang bertakwa itu harus kita miliki. Kemarin sebelum meninggalkan Ramadan, ketika kultum terakhir saya sudah menyampaikan jelang buka bahwa orang yang berpuasa itu menjadi orang bertakwa berarti mempunyai ciri-ciri karakteristik orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu karakteristiknya atau istilahnya ciri-cirinya itu ada dalam surat Ali Imran ayat 134, 135. Jadi ringkasnya, karena ini hanya ngulang saja Pak, supaya kita tidak lupa. Yang pertama, orang bertakwa itu harus memiliki sebuah kecerdasan yang disebut dengan cerdas secara finansial. Maksudnya apa? Ngerti, paham betul bahwa apa yang Allah berikan kepada kita ini berupa rezeki, berupa materi, berupa harta yang ada, itu tidak semuanya untuk kita dan keluarga kita. Kita sisihkan untuk fisabilillah, kita sisihkan untuk karib kerabat yang dalam keadaan duafa, fakir, miskin ya.
kita sisihkan dalam rangka untuk kegiatan sosial di lingkungan RT misalnya. Nah, ini semuanya adalah menunjukkan bahwa diri kita ini punya kecerdasan, tapi cerdas dalam bidang finansial, mengelola secara sunnahnya Rasulullah, yaitu materi atau harta benda yang kita miliki dengan sebaik mungkin. Yang kedua, bahwa orang yang bertakwa itu harus memiliki kecerdasan namanya cerdas emosional, yaitu apa? Bisa menahan nafsu amarah, tidak gampang murah, marah, dan tidak gampang jengkelan. Jadi selepas Ramadan ini, ya berarti bagaimana kita berusaha untuk punya sifat tidak gampang marah. Ini saya katakan memiliki cerdas, yaitu cerdas secara emosional. Ayatnya itu wal kadhiminal ghaidh. Kalau yang pertama tadi ayatnya adalah alladzina yunfiquna fis-sarra wa dharra. Ya, kemudian yang kedua ayatnya adalah wal kadhiminal ghaidh. Yang ketiga, Bapak sudah sekalian bisa hormati, yaitu punya kecerdasan secara sosial. Ayatnya apa? Wal 'afina 'anil nas wa huwa yuhibbul muhsinin, yaitu kita tahu betul kita manusia adalah hidup berdampingan dengan sama manusia yang lain. Kita ini hidup karena menjadi makhluk yang disebut makhluk sosial, berarti berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Ketika berinteraksi dengan manusia yang lainnya, wajar suatu saat melakukan satu istilahnya ketersinggungan di antara kita. Boleh jadi kita tersinggung, atau boleh jadi kita ini menyinggung orang lain. Nah, kalau kita sudah mempunyai istilahnya sikap yaitu cerdas secara sosial, kita bisa mengelola yaitu keakraban dengan lingkungan, interaksi dengan sosial kita ini, ya kanan kiri kita itu, kemudian kita mencoba untuk bisa mempunyai jiwa wal 'afina 'anil nas, yaitu jiwa pemaaf, ya memaafkan kepada sesama manusia. Yang keempat, hadirin rahimakumullah, yaitu bagaimana kita memiliki cerdas secara spiritual. Apa maksudnya? Yaitu ketika kita melakukan suatu kesalahan, kita melakukan suatu pelanggaran maksiat dosa, maka segera ingat Allah dan memperbanyak bacaan apa? Istighfar. Nah, orang yang cerdas seperti ini namanya cerdas spiritual. Batinnya, rohaninya itu berarti nyambung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cerdas spiritual, ya, ingat Allah ketika salah, kemudian memperbanyak bacaan istighfar. Yang terakhir yang harus kita miliki, hadirin rahimakumullah, supaya kita ini bisa menyongsong bulan Ramadan yang akan datang, yaitu milikilah ciri-ciri orang bertakwa. Yang terakhir adalah punya kecerdasan namanya cerdas secara intelektual, cerdas secara pikiran, nalar. Apa itu ayatnya? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi tidak mengulang kembali. Yang namanya orang bertakwa itu ketika salah kemudian sudah tobat, tidak boleh mengulangi lagi. Jangan sampai jatuh dua kali dalam kesalahan yang kita lakukan. Jadi jangan sampai berulang kali kita salahnya. Jadi nalar kita, akal kita, pikiran kita itu kita gunakan, kita pakai untuk bagaimana diri kita betul-betul terjaga menjadi manusia yang namanya manusia suka bertobat tadi. Jadi setelah tobat, ya sudah, kita tidak akan mengulang lagi. Nah, ini tadi saya katakan memiliki kecerdasan, yaitu cerdas secara intelektual, cerdas secara akal. Baik, saya ulangi lagi. Yang pertama, kita memiliki kecerdasan namanya cerdas secara finansial, ya. Yang kedua, kecerdasan secara emosional, ya. Yang ketiga, cerdas secara sosial. Yang keempat, cerdas secara spiritual, dan yang kelima adalah cerdas secara intelektual. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, semoga 5 kecerdasan ini bisa kita raih, ya, kita lakukan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita ini menjadi manusia yang mulia dunia hingga di akhirat kelak, dan semoga Allah pertemukan kembali Ramadan di tahun yang akan datang, insyaallah. Amin Allahumma amin. Baik, oleh karena itu pada ayat ini juga akan kita bahas, ya, juga ada sangkut pautnya, keterkaitannya dengan yang namanya pentingnya bertakwa kepada Allah dan pentingnya melakukan suatu amalan, yaitu bersilaturahmi. Makanya kalau kita adakan halal bihalal kemarin itu, bahwa diantaranya saling ketemunya kita ini memang fungsinya adalah saling memaafkan, dan yang kedua adalah adanya unsur yang namanya silaturahmi.
Nah, pada surat An-Nisa ini, An-Nisa itu artinya adalah persoalan wanita. Jadi memang ayat ini sebagian besar membahas tentang masalah-masalah wanita, masalah perempuan, ya, masalah pernikahan, ya, masalah bagaimana memberikan nafkah seorang laki ini kepada seorang istri misalnya. Jadi dibahas dalam surat An-Nisa. Makanya surat ini termasuk surat yang saat dibaca itu Rasulullah nangis itu. Kenapa Rasulullah nangis? Iya, karena mengingatkan kembali tentang bagaimana sosok seorang wanita yang memang harus diperlakukan di dalam Islam itu lebih mulia daripada pemberlakuan pada masa jahiliyah. Jadi setelah Islam hadir, syariat itu kemudian mengangkat derajat daripada kaum wanita, ya, bahkan Nabi mengatakan dalam sebuah sabdanya, wanita itu dengan kemuliaannya dikatakan bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jadi artinya dimuliakan betul Islam hadir. Maka sampai ada dua surat yang kita lihat pembahasannya itu adalah masalah wanita. Yang pertama itu surat An-Nisa ini, dan yang kedua adalah surat namanya surat At-Thalaq. Surat At-Thalaq itu berarti surat tentang apa? Perceraian, ya. Jadi ada sendiri Pak surat perceraian. Memang saat itu dikisahkan di dalam ayat tersebut, yaitu tuntutan dari seorang wanita untuk bagaimana bisa menuntut atau istilahnya melepaskan ikatan pernikahan tadi. Ya, jadi namanya pembahasannya dalam surat Al-Thalaq, ya, tolak. Baik, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dalam ayat ini dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi ayat ini diberitakan untuk semua manusia. Yaitu apa? Manusia semuanya diperintahkan oleh Allah, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian semuanya kepada Tuhan kalian. Siapa Tuhan kalian? Yaitu alladzi khalaqakum, Tuhan yang telah menciptakan diri kalian. Dari apa? Min nafsi wahidatin, yaitu dari jiwa, dari nafas, ya, dari pribadi yang satu. Nah, makanya dalam tafsirnya itu siapa pribadi yang satu, yaitu kakek nenek moyang kita Nabi Adam alaihis salam. Nah, kemudian wa khalaqa minha, Allah juga menciptakan dari diri yang satu tadi Nabi Adam itu pasangan hidupnya. Zaujaha itu artinya pasangan hidupnya. Pasangan hidupnya siapa namanya? Ibu Siti Hawa, ya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian dari keduanya ada Nabi Adam, ada Ibu Siti Hawa, itu dikembangbiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdiri dari rijalan, banyak laki-laki, ya, wanisaan, dan banyak dari perempuan. Jadi Nabi Adam bersama Ibu Siti Hawa, yang kalau kita baca dalam sejarah itu Allah takdirkan ngelahirkan, atau istilahnya ketika kelahiran saat itu diikuti dengan beberapa kali lahir itu kembar, jadi ya, kembar, jadi kembar semua. Jadi ini mulai menghuni bumi itu, ya, istilahnya setelah Nabi Adam dan Bu Hawa dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yaitu yang namanya putra atau anak, dan kebanyakan mereka itu adalah kembar, ya, gitu. Nah, kemudian ayat ini ditutup dengan kalimat wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, yang mana Allah adalah alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang mana Allah Ta'ala itu adalah zat yang dimana diantara kalian ketika meminta itu menggunakan asma daripada nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wal arham, dan perintah untuk bersilaturahmi. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana alaikum, adalah atas kalian itu raqiban, senantiasa mengawasi. Baik Bapak saudara saya hormati, kalau kita baca tafsirnya bahwa iftataha ta'ala hadhihi surah bil amri bittaqwa wal hatsu ala ibadatihi. Jadi ayat ini iftataha itu dimulai, iftataha ta'ala, Allah memulai ayat atau surat An-Nisa ini yaitu bil amri bittaqwa,
dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengawali dalam surat An-Nisa ini yaitu dengan perintah kepada semua umat manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hatsu ala ibadati, ya, dan memberikan anjuran atau nasihat, ya, ala ibadatihi, yaitu untuk bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amru bisilatil arham, juga memerintahkan untuk menyambung tali silaturahmi. Jadi Bapak, Saudara dan Ibu yang saya hormati, silaturahmi itu biasanya kalau dalam acara hari-hari disampaikan, ya, fungsi tujuannya diantaranya adalah ada hikmah di dalamnya. Hikmah silaturahmi apa itu? Diantaranya adalah melancarkan yang namanya rezeki yang Allah takdirkan untuk kita. Jadi rezeki, jatah yang Allah berikan pada kita itu sudah jelas, tapi supaya lancar, supaya bagaimana datang sampai ke kita, ya, itu adalah perlu ada satu mujahadah, perlu ada satu amalan untuk bagaimana dimudahkan rezeki yang sudah jatah untuk kita itu betul-betul untuk diri kita. Yaitu apa? Dengan cara silaturahmi. Makanya Rasul mengatakan, man ahabba ayyub sitofi rizkihi, barang siapa yang kepingin dibentangkan, dimudahkan, dilancarkan masalah rezekinya, dan yang kedua adalah dipanjangkan umurnya, ya, itu fal yasil rahimah, hendaklah menyambung tali silaturahmi. Jadi menyambung tali silaturahmi itu berarti tujuannya atau fungsinya, manfaatnya, yang pertama adalah dimudahkan kita dalam mencari rezeki oleh Allah Ta'ala, dan yang kedua adalah dalam rangka untuk bagaimana diri kita yaitu dipanjangkan umurnya. Baik, kemudian hadirin rahimakumullah, di sini tafsirnya dikatakan bahwa wa bayyana as-sababul da'i al-mujabu likulli min dzalik, dan dijelaskan di dalam ayat ini yaitu sebab bagaimana kita ini mempunyai kewajiban untuk menjalankan amaliyah takwa tadi. Wa anal mujabu ditaqwahu, yaitu Allah mewajibkan atau mengharuskan untuk beribadah takwa tadi karena Allah adalah Rabbukum. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk bertakwa itu? Ayat ini mengatakan karena Allah adalah Annahu Rabbukum. Annahu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah Rabbukum, Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum, yang mana Allah telah menciptakan dirimu. Tidak hanya mencipta, jadi Allah itu tidak hanya sedang mencipta saja, tapi juga warazaqakum, yaitu memberikan rezeki kepada kalian. Warobakum bini amihil azimah, jadi Allah mencipta kita, kemudian memberi rezeki. Warobakum, dan memelihara kita, menjaga kita, bagaimana supaya kita ini berkembang biak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Jadi itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan, yaitu ni'amil azimah, nikmat Allah yang agung, yang besar. Alladzi min jumlati khalaqakum, ini semuanya adalah pembagian secara global, ya, atau penjelasan tentang bagaimana Allah menciptakan diri kita. Min nafsin wahidah, yaitu kita diciptakan oleh Allah dari nafsu wahidah, dari jiwa yang satu, Nabi Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah ciptakan pula, yaitu pasangannya Nabi Adam, zawjaha, yaitu istrinya Nabi Adam, liyuna sibaha, yang mana sesuai dan cocok dengan kebutuhan yang dirasakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Artinya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dalam rangka untuk melengkapi fungsi manusia hidup di muka bumi ini, maka Allah ciptakan, Allah takdirkan setelah Nabi Adam ada, kemudian disiapkan pula yang namanya pasangannya. Dan itu bukti kalau Allah itu memberikan atau mencipta, kemudian berikan rezeki, tapi juga bagaimana membuat bagaimana manusia ini bisa hidup di muka bumi ini, ya, yaitu dengan penuh ketenangan. Maka Allah takdirkan, Allah ciptakan yang namanya pasangannya, dan pasangannya itu adalah dari golongan yang yunasibuha, artinya yang sesuai sama, yaitu sama-sama manusia. Maka dalam ayat ini berarti ada makna tersirat, tidak boleh itu yang namanya pernikahan manusia dengan selain manusia, tidak boleh.
Ya, makanya kalau ada informasi katanya manusia bisa nikah dengan makhluk gaib, nah itu tidak benar juga. Ya, jadi atau dengan apa itu yang pernah viral itu Pak, yang di Gresik itu apa manusia nikah dengan kambing atau apa dulu ya. Jadi artinya naudzubillah min dzalik, ya itu namanya akhir zaman. Jadi pernikahan yang baik itu ya sebagaimana Nabi Adam kemudian ditakdir oleh Allah, yaitu diciptakan yang namanya Ibu Siti Hawa, yang mana ini adalah yunasibihah, sesuai sesama manusia, gitu kan. Baik, kemudian fayaskunu ilaiha. Nah, dengan hadirnya Ibu Siti Hawa, Nabi Adam itu yaskunu ilaiha, merasa tenang, merasa nyaman di saat bersanding dengan Ibu Siti Hawa. Jadi memang takdirnya Pak, dari sononya itu sejak dulu begitu Pak. Yang namanya suami atau laki-laki itu merasa tenang, nyaman ya ketika bersanding dengan pasangannya, dengan suaminya. Ya, jadi maka dalam rumah tangga itu ya seperti itu, yang namanya suami istri ya memang saling melengkapi dan saling membuat nyaman dan senang antara pasangan tersebut. Jadi kalau misalnya ada perasaan tidak nyaman ketika bersanding dengan pasangannya, berarti ya ada apa-apanya Pak ya. Nah, ada sesuatu yang disembunyikan. Idealnya pasangan suami istri itu ketika bersanding itu adalah fayaskunu ilaiha, yaitu merasa senang, nyaman ketika berdampingan dengan pasangannya. Wa tatimu bidzalika nikmah. Maka dengan adanya pasangan hidup yaitu Ibu Siti Hawa ini adalah merupakan kelengkapan daripada kesempurnaan yang namanya nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa yaksulu bihi surur, sehingga Nabi Adam pun merasakan yang namanya asurur. Asurur itu artinya adalah keceriaan, ya, keceriaan, kesenangan. Jadi setelah Allah ciptakan Ibu Siti Hawa, ya, kemudian istilahnya Nabi Adam pun menjadikan suatu sifat atau punya sifat asurur, itu artinya adalah kebahagiaan, kesenangan, keceriaan setelah ada pendamping hidupnya. Wa kadzalika minal mujabud da'i li taqwahu tasalukum bihi wa ta'zimukum. Begitu juga ayat ini memberikan penjelasan bahwa orang yang mempunyai kebutuhan satu sama yang lain, ya, itu saling meminta, itu dalam rangka untuk memenuhi kecukupan hidupnya adalah memuliakan dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Hatta innakum idza aradtum qada hajatikum, sampai seandainya sesungguhnya kalian itu apabila berkeinginan memenuhi hajat kalian dan kebutuhan kalian, tawassaltum laha bisu'al billah, yaitu dengan bertawasul meminta kepada Allah, yaitu dengan kalimat yaitu nama Allah, ya, fayaqulu man yuridu dzalika li ghairihi as'alukallahu billah an tafala al-amru bil khair. Jadi ada satu kebiasaan tradisi pada zaman ayat ini turun, zaman Rasulullah dan para sahabat, ketika punya kebutuhan dan kemudian minta tolong, minta bantuan kepada saudara yang lainnya, itu menomorsatukan atau menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu misalnya dengan kalimat, istilahnya saya ya minta bantuan atau butuh, ya, hajat tentang sesuatu yang dibutuhkan apa misalnya ya kepada saudaranya, yaitu dengan kalimat yaitu sifat Allah Ta'ala, dengan kalimat wallahi atau billah, ya. Jadi artinya mengkaitkan dalam saling tolong menolong tadi, yaitu dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi artinya adalah bahwa apa yang dipraktekkan itu mengatasnamakan atau melibatkan Allah sebagai Tuhannya. Itulah ciri daripada orang beriman. Jadi segala sesuatu itu dalam rangka hidup di dunia pun juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Fakama azmutuhu bidzalika fala ta'zimuhu bi ibadati wa ta'ala. Jadi ini menunjukkan bahwa para sahabat saat itu senantiasa mengagungkan, ya, nama Allah taala ini, yaitu dengan kebahasa keseharian, yaitu menyebut selalu nama Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika al-ikhbar bi anna raqib. Begitu juga di akhir ayat ini menceritakan bahwa Allah adalah raqib. Allah itu Maha mengawasi. Nah, ayat lawa al-ibad, yaitu senantiasa Allah melihat, menyaksikan, memperhatikan semua hambanya. Fi khali harakatihim, dalam keadaan bagaimana gerak-gerik mereka,
Wasukulihim atau dalam keadaan diamnya mereka. Jadi Allah selalu memperhatikan, menyaksikan, melihat ya. Wasirruhum wa alanihim, maupun dalam keadaan sendirian mereka maupun dalam keadaan banyak di antara mereka. Jadi Allah Maha menyaksikan. Wa jami'u ahwalihim, dan semua daripada keadaan mereka itu adalah muraqiban lahum fiha. Allah senantiasa mengawasi kepada mereka semuanya, ya kepada kita semuanya. Baik, mimma yujibu muraqabatihi, maka ini merupakan suatu keharusan ya, kewajiban ya, bagaimana diri kita memiliki sifat yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiddatul haya, dan kita memiliki rasa malu ya. Rasa malu sehingga kita kemudian mempraktekkan untuk menjalankan nilai-nilai ketakwaan atau ciri-ciri yang orang bertakwa tadi, yaitu dimanapun kita berada. Wa fil ikhbar bi annahu khalaqahu min nafsin wahidah wa annahu bathahu fil aqtaril. Di dalam ayat ini juga dikabarkan bahwa Allah menciptakan manusia dari yang satu tadi, kemudian Allah kembang biakan fi aqtaril ardi, di seluruh penjuru bumi. Jadi manusia itu kemudian menyebar di seluruh bumi ini, yang akhirnya pun yaitu berbeda-beda antara manusia satu dengan manusia yang lain ya, karena memiliki keturunan atau suku yang berbeda-beda, tapi menyebar ke seluruh dunia. Dari asal cikal bakal manusia satu, kemudian ada istrinya Ibu Siti Hawa, dan kemudian berkembang sampailah ke diri kita, yaitu fi aqtaril ardi, dari seluruh penjuru bumi ini kemudian diundi dari, yaitu menjadi manusia ya, anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Sehingga Bapak, saudara, Ibu yang saya hormati, maka kita di sini perlu mengambil pelajaran hikmah di dalamnya, bahwa diri kita itu adalah manusia yang ada ketergantungan satu dengan yang lainnya. Maka karena kita adalah memang diciptakan oleh Allah dari manusia yang satu, kemudian berkembang biak jadi banyak, sehingga Allah pun mengatakan dalam surat Al-Hujurat itu bahwa inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi ya yuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wahai manusia, kami ciptakan kalian dari laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa berbeda-beda, itu adalah lita'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak, Ibu, saudara sekalian saya hormati, diri kita ini menjadi manusia yang selalu bertakwa ya, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan diberi kekuatan untuk bisa menyongsong Ramadan yang akan datang insyaallah. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Yang ini bisa kita sharing, kita bisa diskusi, tanya jawab. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.